Oke, kita lanjut di part 2. Nah, sebenarnya untuk menentukan kapasitas produksi ini, pertama ya, latar belakang apa sih yang mau kita pecahkan ya? Pecahkan setelah kita membangun pabrik ini gitu. Jadi kita ini ingin memenuhi kebutuhan poliuretan di Indonesia, terutama di poliuretan untuk bahan kasur ya, karena harga kasur di Indonesia untuk yang berkualitas itu cukup tinggi. Jadi kita ingin menghasilkan produk ya yang berkualitas namun harga menengah ke bawah ya. Jadi kita ingin memasok untuk poliuretan gitu ya. Nah, banyak yang murah namun busanya kurang berkualitas. Nah, salah satu penghasil kasur terbaik adalah PT Inoak, yang tadi juga disebutkan bahwa PT ini juga memproduksi poliuretan seperti itu. Nah, lokasi pabrik yang akan kita dirikan yaitu kita pilih di Kecamatan Pabuaran Subang ya, Jawa Barat. Kenapa sih kita memilih daerah ini? Karena kita memperhatikan beberapa faktor ya. Pertama adalah pasokan bahan baku. Tentunya Subang adalah salah satu penghasil beras terbesar ya, sehingga limbah atau jerami yang akan dihasilkan pun melimpah di sana itu. Terus juga poin kedua adalah lokasi berkenan dengan pasar, yaitu si tempat atau Subang ini dirasa cukup strategis karena dekat dengan pasar ke Bandung, atau terus juga dekat dengan Karawang, Tangerang, Jakarta, merupakan pusat-pusat industri ya, dan Inoak juga ada di Tangerang gitu. Jadi tidak terlalu jauh untuk pemasokannya gitu. Terus juga transportasi, tersedia gitu ya, ada jalur darat tersedia, ada tol, terus kemudahan untuk transportasi ini pun sangat mudah ya, tidak sulit gitu. Medan untuk menuju antara kita menuju pemasaran ataupun juga bahan baku seperti itu. Terus ketersediaan tenaga kerja, kita juga ingin tentunya pendirian pabrik ini menghasilkan atau memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, dan berdasarkan data umur rata-rata ya, tersedia untuk yang siap kerja itu tersedia 358.000 jiwa. Nah, jadi untuk serapan ketersediaan tenaga kerjanya cukup banyak gitu ya daerah Subang. Karena di sana pun kurang untuk industri atau pabrik tuh agak kurang gitu. Nah, terus utilitas di sana tersedia juga PLN dan PDAM. Terus ketersediaan tanah. Nah, di sana juga harga untuk tanahnya itu relatif masih murah ya, daerah Subang itu masih murah, berbeda dengan Bandung atau daerah industri lainnya. Nah, ini adalah flow diagram yang kita serap atau kita terjemahkan dari paten ya, sampai menghasilkan produk. Nah, flow diagram dan neraca massa. Nah, saya pahami bahwa masih banyak kekurangan dalam perhitungan neraca massa, namun sudah ada progres, dan ini adalah gambar atau flow diagram dan neraca massanya seperti ini. Jadi untuk jerami padi untuk menghasilkan biomasa itu
di mixing atau dicampur dengan asam sulfat ya, sebanyak 1% dari kapasitas bahan baku. Kemudian selanjutnya dipanaskan dan lalu masuk ke reaktor. Di reaktor ditambahkan dengan asam asetat, lalu di inkubator barulah menghasilkan biomasa ya, biomasanya berupa C6H1O5. Lalu di mixing, dicampur ya, lalu pemanasan di separator dan menghasilkan produk ya. Meskipun ini masih begitu sederhana, namun kita akan perbaiki lagi selanjutnya. Kemudian flow diagram untuk neraca energi. Nah, ini neraca energi sangat masih banyak kekurangan yang belum kami dapatkan ya. Jadi dalam rumus pun masih ada ref ya. Jadi belum memenuhi keinginan kita gitu ya. Jadi masih dalam tahap pencarian data seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu contohnya ya dalam mixer. Nah, untuk neraca energinya masih belum memenuhi yang diinginkan gitu. Kita tampilkan agar rekan-rekan tahu kita ada progres gitu ya, meskipun masih jauh dari sempurna. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan memang banyak kekurangannya. Terus kami ucapkan terima kasih kepada penonton, dan bila ada masukan-masukan silakan berikan tanggapan di kolom komentar, dan like bila video ini bermanfaat gitu ya. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengajar saya di mata kuliah PPK, yaitu Ibu Anik ya. Dengan bimbingan beliau semoga saya bisa menjalani tugas akhir dengan lancar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.